Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali tentunya di Kabar Nusantara. Bersama saya Elisa Purba juga ada rekan saya. Dedy Ramadan. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai Komisi 10 khususnya. Saat ini sedang membahas bersama dengan pemerintah mengenai penyusunan rancangan undang-undang kepariwisataan. Tentunya kita tahu bersama bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki potensi besar dalam pariwisata dan juga sebagai penyumbang devisa negara tentunya. Betul sekali. Dan untuk karena itu, sudah hadir bersama kita untuk membahas terkait dengan rancangan undang-undang kepariwisataan. Sudah hadir di tengah-tengah kami Bapak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Jateng 9. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sibuk-sibuk. Terima kasih banyak Pak sudah datang ke TV Parlemen Pak. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa ya. Gak apa-apa Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Dan juga sudah hadir bersama kami Mbak Niken Paramita, analis legislatif ahli muda Sekjen DPR RI. Halo Mbak. Assalamualaikum. Halo Sehat? Mas, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin kita bisa langsung membahas ini, mungkin ke Pak Fikri dulu nih. Kalau kita membahas mengenai perkembangan dari penyusunan rancangan undang-undang kepariwisataan ini, sudah sejauh apa Pak? Iya ya, ini masih di pembahasan tahap 1. Jadi kita ini kan terasa sekali terpuruk ketika COVID-19 dan kemudian ini sedang bangkit. Jadi sangat bergembira. Masyarakat pariwisata, pegiat pariwisata dan ekonomi kreatif ini sedang bangkit. Yang 2021 ini luar biasa. Sebut saja misalnya contoh. Hotel huniannya itu sampai tinggal 15%. Ini kan luar biasa. Ada yang di PHK dan sebagainya. Oleh karenanya dorongan untuk merevisi Undang-Undang 10 2009 tentang kepariwisataan ini sangat kuat. Dan sekarang masih pembahasan tingkat 1, maksudnya masih di DPR. Nah, di DPR itu baru nanti ke Parlek, nah baru nanti diparipurnakan dengan pemerintah. Tapi kalau kita melihat Pak, sebetulnya kalau selain Bapak tadi kan sudah menyebutkan salah satunya adalah pasca pandemi. Ini pariwisatanya harus ditingkatkan. Tapi sebetulnya adakah poin-poin lain dari segi urgensi untuk pembahasan undang-undang kepariwisataan ini Pak? Banyak ya. Jadi karena pandemi itu juga mengubah. Jadi mungkin Anda Mas jadi lihat itu ya. Pendidikan saja. Pendidikan itu kan tanggung jawab orang tua. Tapi begitu pandemi, yang tadinya diserahkan ke sekolah, kembalikan ke orang tua. Orang tua nggak siap. Ibu-ibu pada jerit gitu. Karena PR-nya anak-anak dikerjakan oleh ibu-ibu. Nah itu juga begitu. Pariwisata juga begitu. Kan sama sekali MICE misalnya, meeting, insentif, conference, exhibition atau pameran dan sebagainya, seperti haram hukumnya. Nah kemudian ini sekarang ini baru kita sadar berarti apa saja yang harus dibenahi. Undang-undang ini nanti ya tentang sustainable development misalnya, keberlanjutan, kemudian ya artinya berarti tentang kesehatan sehingga ada program bisa itu bersih, indah, sehat, aman. Itu juga muncul karena ini bagaimana diakomodasi di undang-undang ini. Terus dengan COVID juga kita transaksi ada apa itu online. Nah ternyata di undang-undang pariwisata itu juga masih belum banyak diakomodasi. Sehingga bagaimana supaya itu undang-undang itu juga mengakomodasi pemasaran lewat digital. Jadi pariwisata tapi digital. Dan banyak hal yang kita sedang diskusikan di undang-undang pariwisata ini. Mungkin kalau dari Mbak Niken sendiri melihat apakah memang revisi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini memang karena sudah ada situasi atau regulasi mungkin sudah tidak relevan dengan saat ini. Bagaimana pendapatnya Mbak? Menurut saya memang Undang-Undang 9 2010 ini sudah tidak relevan dengan situasi saat ini, sehingga arah kebijakan kita kan pariwisata yang tadinya yang seperti Pak Fikri sampaikan dari mass tourism menjadi pariwisata paradigma pariwisata yang baru adalah pariwisata ya berkualitas dan berkelanjutan. Gitu. Kemudian ada juga penguatan identitas bangsa di dalamnya dengan penguatan identitas bangsa, perekonomian dan pertahanan bangsa
dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam dan budaya. Kemudian adanya juga pengaturan kelembagaan yang saat ini mungkin lebih baik ke DMO, Destination Management Organization. Dan yang terakhir adalah kita semangatnya adalah menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan di Indonesia. Kalau dari Pak Fikri sendiri melihat, kalau nanti adanya revisi Undang-Undang Kepariwisataan ini, apakah nanti ini akan bisa meningkatkan keterlibatan publik Pak di dalamnya Pak? Iya, ini karena kebetulan sudah 4 kali masa sidang. Dalam 4 kali masa sidang itu sudah sekarang ini saja, ini sebelum dengan pemerintah ya, sebelum dengan pemerintah saja sudah melibatkan banyak pihak. Banyak pihak itu satu dengan stakeholder utama berarti kementerian yang terkait, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian pakar itu juga pakar di bidang lingkungan, pakar di bidang pariwisata, dan juga pelaku wisata seperti PHRI, kemudian Asita, kemudian Asidewi dan sebagainya, Asosiasi Desa Wisata, Asosiasi Travel Agent dan seterusnya sudah memberikan masukan. Itu kan keterlibatan publik itu. Nah, ini belum sampai ke pembahasan pemerintah saja, mereka sudah banyak terlibat karena banyak pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan dalam undang-undang. Udah 4 masa sidang melakukan 4 masa sidang. Ini yang ya, nanti yang kelima. Mudah-mudahan nanti selesai kemudian diserahkan ke Balek untuk disinkronisasi. Baik, kalau gitu saya mau coba ke Mbak Niken dulu Pak. Sebetulnya kalau kita beberapa fokus ya Pak dari dalam rancangan undang-undang ini sebetulnya terkait dengan kelembagaan pariwisata yang selama ini masih belum dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Sumber daya manusia di bidang pariwisata, juga jenis objek-objek wisata, digitalisasi pariwisata yang seperti Pak Fikri bilang, dan juga anggaran pariwisata, kawasan wisata, dan juga mengenai sanksi pidana. Dan beberapa poin pembahasan ini apakah masih ada yang belum dimasukkan dalam draft Mbak kalau sepenglihatan Mbak? Ada beberapa poin baru yang akan dimasukkan ke dalam draft, seperti pengaturan pariwisata berkelanjutan dan mengintegrasikan budaya dan pengelolaan kepariwisataan. Kemudian menjadikan 5 pilar UNWTO sebagai tujuan kepariwisataan. Kemudian pengaturan mengenai diplomasi budaya dan pengaturan pariwisata berbasis budaya lokal. Oke. Dan tentu memang dalam pengaturan penyusunan RUU Kepariwisataan ini banyak sekali mungkin kendala yang ditemukan dalam penyusunannya. Namun kita akan bahas nanti sesaat lagi, pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Nusantara. Dan kita masih membahas terkait dengan rancangan Undang-Undang Kepariwisataan. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Fikri nih Pak. Ini kalau kita lihat kan biasanya rancangan undang-undang itu kan ketika sedang pembahasan pasti ada saja Pak beberapa undang-undang yang nantinya ada permasalahan tumpang tindih nih Pak aturan. Nah, misalnya Permenpan nomor 10 tahun 2018 dengan Permenparekraf nomor 4 tahun 2021. Apakah ini bisa menjadi masalah Pak? Iya, saya kira selalu undang-undang itu selalu ada problematika, dan itulah nanti fungsinya ketika selesai nanti dimasukkan ke Balek, ada istilah saya sinkronisasi, kalau istilahnya Balek namanya harmonisasi, harmonis sinkron samalah gitu ya. Nah, harmonisasi. Nah, itu di situ nanti diharmoniskan. Jadi jangan ada tumpang tindih, misalnya redundant, di sini sudah diatur lagi. Kecuali mengamanatkan. Kalau mengamanatkan berarti dari atas ke bawah, misalnya begitu. Atau bahkan ada yang bertentangan. Nah, harus didiskusikan itu. Nanti ada yang sangat krusial biasanya di akhir. Itu ada 2 problematika dalam pembahasan undang-undang. Itu satu tentang kelembagaan, satu tentang pendanaan. Itu selalu aja mesti panjang. Apa saja undang-undang, apa saja itu selalu tentang kelembagaan,
nanti dengan Kemenpan RB, kemudian dengan pendanaan itu dengan Kemenq. Nah, nanti yang pusing itu satu DPR. DPR tentu berarti public choice kan. Artinya harus mengangkat apa suara rakyat yang di bidang di bidang pariwisata ini, pelaku wisata ini akan terbantu seperti apa. Nah, Ya. itu yang akan disuarakan oleh DPR. Nah, yang pusing memang nanti Kemenkumham. Jadi karena mensinkronkan antara ini. Jadi ketika nanti dengan pemerintah. Tapi sekarang masih diantisipasi, mudah-mudahan tidak sekrusial undang-undang lainnya. Oke. Undang-undang apa saja mesti ada hal yang krusial. Dan saya lihat yang krusial yang biasanya menghambat itu satu tentang kelembagaan. Karena nanti size-nya menjadi besar. Kalau size-nya menjadi besar misalnya, itu kan nanti pendanaan jadi besar. Bisa jebol itu APBN. Gara-gara misalnya strukturnya besar. Maunya kan kalau dalam prinsip pemerintahan kan ramping struktur, kaya fungsi. Oke. Ramping struktur, kaya fungsi maksudnya biar ngirit. Jadi, Tapi Pak Fikri, kalau kita melihat selain dari yang tadi Bapak sebutkan, mungkin akan ada juga kita temukan kendala di masyarakat. Mungkin ketika kita mengimplementasikan nanti RUU kepariwisataan ini, apalagi kita lihat mungkin masih ada daerah-daerah wisata yang mungkin milik tanah itu tanah ulayat. Atau bagaimana nanti ke depannya apakah sudah diatur dan dibahas dalam RUU kepariwisataan ini, Pak? ya, ini termasuk yang dalam pembahasan. Jadi Oke. tidak hanya tanah ulayat, tetapi sebagian destinasi wisata, saya tidak tahu di super prioritas. Kayaknya super prioritas sih sudah diselesaikan ya. Prioritas dan super prioritas kayaknya sudah diselesaikan. Tetapi di daerah-daerah, hampir semua destinasi wisata yang bagus-bagus itu milik BUMN misalnya. Sebut saja yang paling banyak itu perhutani misalnya begitu. Oke. Ini nanti disinkronkan bagaimana caranya menyelesaikan, karena ini kan dari saku kanan ke saku kiri. Meskipun BUMN, kekayaan negara yang sudah dipisahkan, tetapi kan milik negara juga tuh. BUMN kan badan usaha milik negara, kan milik negara juga. Tetapi kan ini sebuah usaha, tidak bisa. Korporasi tentu bukan pemerintah, bukan birokrasi, berbeda. Nah, ini yang nanti diselesaikan di dalam undang-undang ini. Bagaimana caranya supaya ini tidak berkepanjangan. Jadi bisa dipastikan sedang ditunggu oleh daerah. Sedang ditunggu oleh daerah. Jadi ini biar saya nggak ada masalah, ini gimana caranya. Bagaimana ngetuk pintu ke perhutani. Bagaimana ngetuk pintu ke Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup. Bagaimana ngetuk pintu ke agraria. Bagaimana ngetuk pintu ke ini misalnya lahan. Itu tadi contoh lahan. Hal lain mungkin juga banyak. Tapi ini kalau menurut saya sih malah justru sedang ditunggu oleh masyarakat. Berarti kan permasalahan status tanah ulayat ini kan merupakan salah satu masalah nih yang nantinya mungkin bisa timbul. Nah, sebetulnya kalau kita lihat Mbak, kalau untuk Mbak Niken ya, kalau misalkan kita lihat sejauh ini apakah ada kendala dalam pembahasan rancangan undang-undang kepariwisataan selaku seorang analis melihatnya? Kalau saat ini sih kami kan masih dalam tahap penyusunan, jadi masih mendengar masukan-masukan dari daerah, dari Pemda, dari kementerian yang bersangkutan gitu. Jadi memang kalau saat ini sih masih sifatnya sih masih smooth ya, belum ada kendala-kendala dalam penyusunan. Oke. Sedikit nih kalau kita, sorry Elisa, maaf kalau kita sedikit, kalau kita lihat Pak, tadi kan sempat dibahas sudah mendengarkan dari Pemda dan juga pemerintah-pemerintah daerah ini. Kalau kita lihat ini saya mendapat informasi bahwa ada Bupati Eka Putra ini berharap rancangan undang-undang ini dapat mengakomodir peraturan mengenai pembangunan budaya pariwisata yang jelas antara konsep penyelenggaraan pariwisata dan pembangunan kepariwisataan serta teknologi informasi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, ini apakah nanti seperti apa Pak konsepnya kira-kira yang sudah dibahas bersama dengan Pemda Pak? Tentu ini banyak memberikan masukan karena seperti di undang-undang lain, undang-undang ekonomi kreatif misalnya, itu kan pelaku ekonomi kreatif kan nggak punya kolateral, nggak punya agunan, tidak punya aset. Orang kreatif bukan orang kaya, tidak seluruhnya orang kaya. Yang punya tanah, yang bisa diajukan ke bank untuk mendapatkan pendanaan. Padahal dia punya proyek besar, ini idenya besar dan sebagainya, tapi nggak bisa jalan gara-gara tidak ada biaya gitu. Nah, pariwisata juga begitu. Maka pemerintah bagaimana masuk? Nah, yang sudah, contohnya misalnya dengan BLU, Badan Layanan Umum. Nah, ini nanti apakah sudah, ini tentu nanti masih simulasi ya. Apa
Bisa nggak dengan seperti itu? Termasuk nanti ini akan berdampak kepada size-nya kementerian, karena kementerian ini kan size-nya klaster berapa? Klaster 3, Pak. Klaster 3. Jadi namanya bukan dirjen tetapi deputi. Makanya ya 3,4, 3,7 triliun gitu. Jadi nggak seperti kementerian yang saya misalnya Kementerian Pendidikan itu kan sampai 80 triliun, kan jauh sekali itu. Padahal kata Presiden, pariwisata dan ekonomi kreatif nanti menjadi backbone, menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi kalau size-nya masih kecil, apa bisa dengan modal sekecil-kecilnya kita ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, nampaknya nggak masuk akal. Iya, ini yang nanti harus didiskusikan juga. Bisakah masuk ke norma undang-undang ini? Nah, ini yang nanti belum final tentu. Oke, jadi kita mungkin nanti akan membahas juga mengenai bagaimana mungkin ada wilayah-wilayah yang udah masuk ke dalam KSPN ya Pak, kawasan strategis pariwisata nasional, tapi tidak didukung oleh infrastruktur dan juga pembiayaannya. Nanti dijawab dulu Pak. Kami akan kembali saat lagi pemirsa, tetap di Kabar Nusantara. Ya, Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa. Dan Pak Fikri, mungkin tadi kita sudah membahas mengenai ada beberapa wilayah di Indonesia tentunya sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Nah, tapi mungkin kita bisa melihat bahwa wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan tersebut itu tidak didukung dengan infrastruktur dan juga pembiayaannya. Ini bagaimana Pak untuk ke depannya? Nah, ini makanya juga pemerintah nanti akan didrive oleh undang-undang ini, karena nanti kan tidak seluruhnya diatur di undang-undang ini. Jadi tidak seluruhnya dinormakan. Misalnya nanti seperti itu nanti masuk di dalam Riparnas, Rencana Induk Pariwisata Nasional. Rencana Induk Pariwisata Nasional itu memang kemarin saja kan berubah-ubah itu. Dari pertama destinasi prioritas, kemudian 10 Bali Baru itu. Kemudian sekarang menjadi destinasi super prioritas. Jadi 5 itu tadi yang apa? Labuan Bajo, Mandalika, Toba, Likupang, dan Borobudur. Nah, itu 5 misalnya. Nah, ini kan kawasan strategis pariwisata nasional itu. Nah, kalau ini lebih luas itu, kawasan strategis pariwisata nasional itu lebih luas lagi. Tidak 5 ini aja, padahal mungkin APBN konsentrasinya ke sini semua. Nah, itulah yang kemudian nanti difasilitasi di undang-undang ini. Mereka punya hak apa? Karena wisata itu konsepnya kan skema generiknya 3A itu amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Amenitas itu SDM dan lain-lain, juga investasi dan seterusnya. Nah, aksesibilitas ini yang APBN tidak bisa kemudian tidak membiayai. Nah, cuma kalau kemudian klaster dari kementerian ini klaster berapa? 3. Nah, ini kan nggak bisa apa-apa nih. Kalau hanya 3,4 sampai 3,7 triliun untuk bangun jalan apa segala macam, maka berarti undang-undang ini mau tetap seperti ini atau mau dinaikkan kementeriannya, atau kalau tetap berarti fungsinya koordinasi. Jadi misalnya semua infrastruktur itu ke PUPR, misalnya begitu kan, infrastruktur itu jalan apa segala macam. Jadi KSPN nggak ada kemudian mengeluh saya nggak dibiayai apa segala macam, nggak bisa. Atau sumbernya nanti melihatnya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saja, nggak bisa. Jadi karena kementerian itu fungsinya adalah koordinatif gitu misalnya. Nah, itulah nanti akan dinormakan yang paling baik seperti apa, tetap terus meskipun sudah hampir jadi dan masuk ke balik untuk nanti di pembahasan tingkat 2 dengan pemerintah, tapi tetap saja ini dinamis. Saya kira begitu, Mbak.
kalau misalnya kalau kita lihat Indonesia ini kan negara mayoritas Muslim dan juga ada isu yang untuk menetapkan destinasi wisata, pengembangan wisata halal. Gimana Pak tanggapan Bapak? Ya, ini juga harus menjadi masukan ya, menjadi masukan karena tahun lalu kita nomor 2, nomor 1-nya Malaysia. Iya benar, Nah, Malaysia nomor 1 nih. Baru 2 atau 3 hari lalu kita dinobatkan menjadi juara 1. Oke, sudah juara wisata 1 berarti. halal, iya, wisata halal. Nah, di Singapura kemarin. Nah, ini juga harus direspon oleh regulasi nih supaya kita menjadi the champion. Siap. Tetap menjadi the champion, jangan kemudian kita minder, kita nggak memanfaatkan, malah diskusinya lain. Ini rasis, ini apa? Ini pasar, ini pariwisata mau digarap, masa kita kalah dengan Jepang misalnya. Di Jepang itu agamanya apa, tapi nggak halal haram apa segala macam, tetapi begitu masuk ke misalnya ke Gotemba Factory Outlet, tabu yang pertama ini adalah prayer room, ternyata musola, baunya wangi apa segala disediakan di sana macam. ya. Kemudian kalau kita turun di Sydney itu restoran tulisannya halal besar misalnya begitu. Nah di Indonesia nggak begitu. Jadi orang nggak nyaman kalau dari negara Muslim misalnya. Nah bagaimana itu menciptakan pariwisata yang semua friendly, termasuk Muslim friendly. Jadi datang mau makan nggak ragu-ragu nih. Ini makanan yang boleh saya makan apa enggak? Enggak boleh begitu. Siapa saja mau agamanya apa saja, mau makan, mau leisure apa saja itu bisa. Nah ini tugas undang-undang ini. Saya kira bagaimana mengakomodasi itu, apalagi sudah berprestasi juara 1. Iya, juara 1 ya Pak. Kalau juara 1 ini harusnya regulasi kita mengarahkan Benar. supaya ini mempertahankan. We are the champion. Berarti bidang PR Komisi tourism. 10 nih Pak. Iya, nah makanya Dan ini melalui RUU ini tentunya nantinya supaya Iya. Indonesia bisa menjadi salah satu Betul. destinasi wisata halal nomor 1 di Iya. dunia. Benar, jangan dipertahankan. sampai nggak ada di state di situ, nggak ada payungnya di situ. Harus ada payungnya di situ bahwa kita ini adalah negara yang menyediakan wisata halal dan siapa saja silakan datang ke sini. Iya. Wahai Muslim di dunia gitu. Atau non Muslim atau siapa saja Iya, siapa silakan saja. datang ke sini. Benar. Kita menyediakan apa saja, natural landscape atau culture atau apa saja, termasuk tadi Muslim friendly, jadi kita Muslim friendly. Semua orang boleh datang ke Indonesia Iya, Pak ya. gitu. Baik, ini kalau kita melihat Pak RUU kepariwisataan ini, kira-kira menurut Bapak kapan Pak siap untuk disahkan? Ini tadi saya sudah berulang-ulang, ini sudah 4 kali masa sidang, berarti berakhir ini nanti di masa sidang kelima ini nanti harus sudah selesai. Optimis Pak? Selesai di pembahasan tingkat 1 Tingkat 1, untuk oke. disampaikan ke Balik. balik, diharmonisasi. Setelah itu disampaikan di paripurna, kemudian nanti kita bahas dengan pemerintah setelah turun surpres surat perintah presiden. Nah, kalau dari Mbak Niken mungkin ada sedikit masukan atau mungkin harapan dari penyusunan RUU kepariwisataan ini, Mbak Niken? Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Prosesnya kebalik juga cepat, harmonisasinya tidak banyak dengan peraturan lain dan undang-undang lainnya. Itu Dan aja. nanti setelah disahkan rancangan undang-undang ini bisa meningkatkan gairah kembali pariwisata Indonesia yang memang mungkin sempat dihantam oleh pandemi ya, Iya, Alisa betul. ya. Betul. Apalagi kita lihat Indonesia sebagai negara kepulauan, potensi wisatanya bukan hanya laut saja, budaya juga. Iya. Mungkin dari segi kita mungkin makanan, kita ini bisa potensinya besar sekali ada dia. Dan pemirsa, demikian pertemuan kami kali ini pembahasan mengenai rancangan undang-undang kepariwisataan bersama Bapak Abdul Fikri Fakih. Bapak, terima kasih atas waktunya sudah Terima kasih, meluangkan Bapak. waktu. Sama Dan juga untuk Mbak Niken, terima kasih Mbak banyak Niken, atas terima Terima kasih waktunya. banyak Mbak. Terima kasih. Dan pemirsa, sekian perjumpaan kita di Kabar Nusantara dan sampai jumpa.